main dia. Lihat dong lagu, semua menguras hati. Kalau Dia lagunya pecah hati. lagu pulang itu banyak dinyanyikan oleh orang-orang loh ya. Karena lagu itu gimana ya? Itu orang bisa nyanyikan dia kayak kemarin ada beberapa orang dia nyanyi lagu pulang. Tapi ya itulah, itu memang karunia ya Pak. Tapi moga-moga ya, semoga Pak itu cepat pulih ya. Tapi udah ini ya, sudah tapi anaknya udah oke ya, udah siap semua ya, Stefani dan si ini ketemu kita karena anaknya guru musik loh. Iya. Oh iya, Stefani. Yang lagu guru musik dia anaknya, makanya waktu saya main kan dia ada, kita nggak enak, jangan salah main soalnya dia sarjana musik. Bisa dipantau deh. Sarjana musik dia, jadi waktu dia khotbah saya iringi. Oh dia begitu. Yang guru musik jadi jangan main-main, mereka biasa main di gereja. Iya betul. Saya dari sana ya. Ya, oke siap. Satu, dua, tiga. Gaya lain lagi. 1, 2, senyum lebih lebar. 1, 2, cheese. Ya, 3 gerakan. Coba. Terima kasih. Iya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah malam kembang, ibadah terakhir Pak Cupit dari keluarga Dekoan yang rindu untuk bersama-sama beribadah. Silakan menduduki tempat yang sudah disediakan. Sekali lagi shalom, selamat malam. Kita akan segera mulai ibadah malam penghiburan, malam kembang. Almarhum terkasih Bapak Pak Jumpi, dan silakan menduduki tempat yang sudah disediakan bagi keluarga Handetolan yang ingin bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat terkandang yang terkasih pada malam hari ini. Kita kasih mulai ibadah kita, dan sebelum kita akan mulai dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan Ibu Magdalena untuk membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau telah menghantarkan kami ke tempat ini, di rumah duka ini. Keluarga kami ada yang berduka. Tuhan, kami percaya Roh yang kudus itu yang senantiasa menghibur, menguatkan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan jika sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami ya Bapa, karena kami senantiasa siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama melepas Bapak terkasih, Ayah terkasih, Bapak Ang Jumping pada malam ibadah terakhir ini. Karena besok beliau akan segera dikremasi. Dan malam hari ini mari sama-sama kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita akan bersekutu dalam ibadah perkabungan malam kembang pada malam hari ini. Dan di bangku Bapak Ibu tertera buku lagu liturgi, dan boleh sama-sama kita untuk menyanyikan pujian yang ada di tempat ini. Bersama-sama kita mau menyanyikan pujian banyak perkara. Di halaman pertama, banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, banyak hal yang tidak dapat kita pahami dalam setiap kehidupan kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, yang harus kita pahami, bahwa kita punya Allah, punya Yesus, Dia yang paling mengerti akan setiap keperluan kita. Dia Allah yang mengerti akan apa yang kita alami dalam setiap kehidupan kita, masalah kita, suka duka kita. Hanya Allah yang paling mengerti. Mari kita serahkan semua segala perkara, persoalan kehidupan kita hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini di halaman pertama. Kehidupan ini
sang master kehidupan, pemilik kehidupan. Dan kalaupun seringkali ada sesal, kenapa Papa dipanggil saat ini, kenapa waktu ini, kenapa dan kenapa, dipercaya Kau sudah mengatur semua doa. Tuhan Yesus, firman yang kami taburkan saat ini pun, ini adalah waktu yang terbaik. Dan Tuhanku berbicara kepada kami pribadi. Dan setiap firman yang kami taburkan ada Engkau Tuhan yang akan membukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Saya sebagai hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman, kurang diberkati saya Tuhan, dan biarlah saya adalah keju di hadapan-Mu, kain kotor di hadapan-Mu, tapi biarlah Tuhan Kau melanjutkan saya saat ini, sehingga apa yang saya sampaikan Tuhan melampaui kedagingan saya, dan hanyalah nama Tuhan yang muliakan nama Tuhan. Tuhanku siap diberkati oleh kebenaran firman. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus kami dekat. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul bersama. Saya percaya karena Tuhan sudah atur yang terbaik. Saya atas nama Gereja GBI Viva mengucapkan ikut berduka untuk Papa Pang Jun Kim dipanggil Tuhan ke rumahnya. Ya. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 13 mengatakan demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya percaya firman ini bukan hanya karena tertulis di kitab suci, dan kalau kita sadar ya, hanya kekristenan yang mengajar bahwa kematian itu adalah bagian dari kebahagiaan. Karena kematian sendiri adalah gerbang menuju hidup yang kekal. Tentunya hidup yang kekal yang penuh sukacita, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita bukan berarti lalu kalau meninggal lalu kita tidak boleh bersedih boleh, karena itu memang satu hal yang nyata kita alami. Kita tidak boleh menolak kenyataan di dunia ini, tetapi kita mengatasi kenyataan dunia ini lewat iman di dalam apa yang tertulis di dalam kitab suci, yang menjadi hidup di dalam hidup kita lewat Kristus. Ya. Kristus adalah firman yang hidup, dan kita membaca kebenaran firman itu menjadi terang dalam hidup kita hari lepas hari. Berbahagia mati dalam Tuhan. Saya percaya Papa waktunya pas. Saya kebetulan mungkin sebulan lalu kurang lebih sebulan lalu diundang, dan sebetulnya waktu itu saya sudah minta tolong ke Chris. Saya agak flu, saya bilang apakah bisa digantikan waktu itu ya, tetapi saya percaya itulah waktu Tuhan yang terbaik, dan saya bersyukur boleh melayani untuk dibaptis di waktu itu di rumah sakit Polri. Dan karena Papa berkeadaan sakit, kita membaptis secara percik. Nah, saya juga jelaskan ya, baptisan itu ada 3 macam kan, percik, ya, baptisan selam, ya, bahkan ada baptisan yang kalau selama itu pakai bendera. Tetapi yang penting adalah ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan kita terpaku kepada apa yang diatur di dunia ini, tapi kita percaya imannya yang menyelamatkan. Nah,
memang kalau dipikir-pikir saya masih ada seolah-olah utang janji, karena waktu itu pengen datang, cuman waktu itu keadaan lagi banjir. Karena saya dengar dari teman Yuli ini, Ibu Lucia ini adalah saudara saya, dan beliau telah berdoa. Papa lagi punya kerinduan sehabis dibaptis, untuk dia mau tahu doa yang benar seperti apa. Nah, saya sudah cari-cari, saya pikir paling nggak nanti dengar lewat rekaman dan sebagainya. Nah, tetapi memang Tuhan atur yang terbaik, ya. Dan saya percaya, kalaupun saat itu saya hadir, kalau bukan karena izin Tuhan, belum tentu hasilnya baik. Tapi kerinduan dari Bapa bahwa dia ingin mengenal Tuhan lebih jauh, itu menjadi iman yang menyatakan dia bukan bertobat karena dia sungkan lihat anaknya berdoa, dia sungkan lihat tetangga, tidak, tetapi memang keselamatan itu Tuhan yang tetapkan bagi dia. Jadi percayalah, bukan karena saya baptis, tapi Tuhan yang sudah pilih Papa untuk diselamatkan. Dan puji Tuhan beserta Ibu, dan Ibu waktu itu minta izin juga mendampingi dan menguatkan. Saya percaya suami istri adalah satu ehad, ya, dua menjadi satu ehad. Jadi saya percaya itulah waktu, itulah maksud Tuhan yang sempurna, ya. Jadi berbahagia. Bahkan kita percaya di Filipi 1:21 menyatakan mati adalah keuntungan, ya. Bahkan hidup adalah untuk Kristus. Ini menjadi terkenal kenapa? Karena kita tahu Cahaya Purnama, gubernur kita yang lalu, selalu memegang iman percaya ini. Dan saya ingin mengingatkan, kalau kita waktu usaha, waktu kita ikut tender, kita menang, kita untung, pasti ada nasibnya. Nah, Tuhan pun mengatakan, mati adalah keuntungan. Asal mati dengan Tuhan. Dan apa bukan karena kebetulan, saya percaya Tuhan sudah atur waktunya. Habib berbaptis, ya. Memang kalau sakit, memang kalau belum sehat atau apapun itu, saya percaya itu semua Tuhan sudah atur yang terbaik, ya. Dan yang luar biasa kan sudah mengalami rumah baru, ya, puji Tuhan. Paling nggak Papa sudah melihat dan berbahagia melihat anaknya sudah menjadikan rumah di dunia ini, tetapi Tuhan menyediakan rumah yang terbaik di surga. Jadi sungguh adalah sesuatu yang berbahagia karena Papa mati dalam Tuhan. Itu untung. Di dunia untung aja kita sukacita, apalagi walaupun istilahnya mati dalam Tuhan itu untung. Jadi walaupun kita sedih, sedihlah yang memang sewajarnya, ya. Sedih bukan karena menyesali, sedih bukan karena waduh saya belum menjalan-jalani, sekarang lagi mampu, ada berkat, ya. Waktu Tuhan waktu terbaik, ya. Jadi kita belajar Yohanes 6:47 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Satu, tadi kita sudah mengatakan kita paham mati yang berbahagia. Satu, jelas Tuhan mengatakan karena mati dalam Tuhan, hidupnya adalah kekal di dalam kebahagiaan surga. Jadi kenapa dikatakan berbahagia itu bukan karena kita mengada-ngada, tapi berbahagia karena memang Tuhan sudah menjadikan hidup yang kekal yang penuh keuntungan untuk Bapa di surga. Tugas kita yang melihat, ya, tidak ada orang sempurna, tapi yang paling penting apakah orang itu mengakhiri dengan sempurna. Orang seringkali berpikir lebih baik hidup dong biarpun susah-susah, tapi Tuhan melihat dosa di dalam hidup itu hakikatnya adalah mati. Sehingga sebetulnya tidak semua orang hidup. Kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, hati-hati. Karena sesungguhnya kau hidup di dalam kebahagiaan. Sedangkan Papa mati di dalam hidup yang kekal.
Saya tidak ingin berfilosofi, nanti kita bingung semua. Tapi sesungguhnya memang begitulah. Kelihatannya secara jasad memang, tetapi itulah gerbang kepada kebenaran. Itulah gerbang kepada kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu tentang ini siapa yang mau bahagia? Mau mati sekarang? Waktu itu, ya saya percaya waktu itu. Pak Pang ini berbahagia mati dan waktunya waktu. Ya, jadi memang Pak Pang meninggal dalam Tuhan. Makanya dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya, Pak Pang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi orang seringkali orang punya Tuhan tahu hati saya kok. Ya, makanya Bapak Ibu yang belum dibaptis melangkah. Saya percaya semua Tuhan baik. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau juga harus melakukan. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Apa di dalam pengenalan Tuhan, imannya menggerakkan dia untuk dia dibaptis. Dibaptis bukan hanya sekedar upacara. Dibaptis bukan sekedar satu sakramen, tapi dibaptis tanda bahwa dia mau menyerahkan diri dan dia diselamatkan. Apapun yang kita lihat, bagian kita sekarang masih hidup. Apakah kita nanti akan mengakhiri di dalam pertandingan yang baik sampai pada saat kita nanti dipanggil Tuhan? Ya. Tetaplah pelihara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Selanjutnya kenapa dia boleh berbahagia? Kan dengan jelas bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal di surga. Ya, ini bisa menjadi promotor dipercaya iman kita tidak pernah salah. Ada orang mengatakan dan ada orang yang mempertanyakan. Orang kalau sudah ke surga nggak mungkin tuh, tapi banyak orang bersaksi. Ya, setelah di surga memang banyak rumahnya. Nah, saya tidak mau berpolemik, tetapi kita ingat, kita hidup oleh iman. Dan memang inilah yang Tuhan katakan, apa yang aku ikat di bumi terikat di surga. Sebetulnya hidup kita ini paralel dengan hidup surga. Tetapi di surga semuanya sempurna. Makanya dikatakan jalannya dari emas. Mereka katakan dindingnya dari permata. Kita ngomong nggak mungkin, tapi inilah kesaksian orang percaya. Nah, saya percaya Tuhan seringkali mengirimkan orang-orang yang punya kesaksian ini itu mengingatkan kita semua. Jadi Papa sekarang punya rumah yang sempurna di surga. Kapan kita? Ya. Saya mengenal berbagai orang yang kaya luar biasa. Kelihatannya hidupnya di dunia diberkati luar biasa. Tetapi tidak melihat umur muda atau tua, kaya, miskin. Hidup mereka toh ternyata menjadi sia-sia. Kalau Anda tahu Raja Henry VII, di raja di Inggris yang demikian berkuasa, mengatakan, saya tidak mau mendengarkan orang kata pakai. Ada yang ngomong, enggak. Tapi ternyata dia nanti aku tahu percuma juga kan. Sudah itu saya percaya kalau orang yang demikian tidak mati dalam Tuhan. Jadi Pak Tan sudah mungkin 70 tahun. Firman Tuhan mengatakan, ya karena keadaan dunia ini umur manusia 70 tahun, lebih daripada itu adalah penderitaan. Bukan karena apa? Karena tubuh kita ini memang ada lifetime. Ya, walaupun kita ngomong sekarang, zaman sekarang obat-obatan sudah lengkap, tapi saya sampai saat ini belum pernah lihat ada orang yang hidupnya seumur hidup tidak pernah mati. Sekaya apapun dia pasti mati. Ya, bahkan kita tahu Khairil Anwar umur 28 tahun, dia bilang aku ingin hidup 1000 tahun nanti, tapi toh dia mati 28 tahun. Orang terkenal, orang yang berkata, ya. Dan kita tahu Michael Jackson kebetulan kawin sama Priscilla
Presiden. Dan dia udah ngomong sama istrinya, kalau nanti kita married, saya nggak mau mati kayak bapakmu mati 52 tahun. Anda tahu Michael Jackson mati berapa? 50 juga. Ya kan 11-12 sama si Jackson. Kaya luar biasa, tapi dia mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus punya persepsi yang benar di dalam hidup Tuhan. Ya, seringkali kita melihat, seringkali kita iri dan orang-orang lain sukses luar biasa. Wah, ini lebih diberkati. Bahkan firman Tuhan mengingatkan, dan itu satu kebenaran. Kenapa orang-orang di luar Tuhan kok gemuk-gemuk, gak sehat, gak diberkati? Kita selalu ingat, untuk tangga selalu diuji. Dan percayalah, kita hidup dalam Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, itu yang terbaik untuk kita. Papa sudah mengalami yang terbaik untuk kita. Relakan dan bersyukur atasnya. Ya, tinggal kita hidup masih harus menjalaninya. Ya, nah, yang terakhir kita juga diingatkan bahwa Papa memang sudah cukup lelah, memang sudah waktunya beristirahat. Ya, Mazmur 92 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami mulai lenyap. Ya, saya waktu WA Juli, saya masih tanya, gimana sudah? Bahkan Juli saya tahu yang memberikan Bapak yang terbaik dari ICU naik ke VIP, VIP sekian. Tapi saya percaya tentu penting ya daripada di tempat tidur yang bangsal ya, tapi orang sakit namanya. Ada mau kasih VIP, ada kasih super fit, juga nggak bisa nikmati. Jadi memang Papa sebetulnya memang membutuhkan istirahat. Saya dengar Juli lagi merencanakan untuk pergi ke Penang memberikan ya. Tetapi Tuhan tidak izin. Dan jangan sesat, karena pasti tahu Tuhan bahkan diberikan istirahat, bahkan akan disembuhkan dari sembuh. Ya, mungkin ada orang mempertanyakan, Pak, sembuh sempurna kami mau mati, dia nggak apa-apa. Toh kita semua nanti mati kok. Seringkali kita menyesal apalagi mati kita kasih. Tapi malam hari ini Tuhan berpesan, jangan kau sesat, relakan dan Tuhan berbagi. Karena tadi sudah dikatakan mati adalah Tuhan. Asal dan Papa mengalami itu. Kalau orang itu kan nggak sedih loh. Rugi kalau kita itu memang mengalami kerugian, kita sedih. Tapi keuntungan ada di dalam kita. Malam ini saya menyebutkan karena memang ibadah di dalam Kristen itu adalah ibadah hiburan. Apalagi adalah juga hiburan karena kita tahu bahwa kenyataan tubuh ini sesehat apapun, sebaik apapun itu harus jadi Papa meraih di saat akhir dengan menyatakan dirinya dia mau dibaptis, dia menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Dia tahu memilih apa. Dan waktu Tuhan tidak lebih dari sekian maksud. Dan Tuhan tahu inilah waktunya, di mana keselamatan, di mana kebahagiaan, di mana kekekalan. Papa alami masalah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman yang boleh kita berikan kepada ini. Saya sebagai hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata. Tetapi Roh Kudus yang manis, berbicaralah kepada setiap pribadi. Terjemahkan setiap firman kebenaran ini menurut kebutuhan yang pribadi masing-masing. Yang saya mohonkan Tuhan, ialah kesaksian hidup Bapa yang luar biasa. Waktunya dia tahu sudah dekat untuk dia dipanggil, tapi dia tahu panggilan terbaik adalah panggilan kepada Tuhan Yesus, bukan panggilan di tempat yang lain.
Saya tahu itulah kepekaan yang sudah diberikan beberapa tahun. Dan terlebih Tuhan Yesus yang sudah memberi kesempatan yang memilih hidup untuk hidup diselamatkan dan saat ini hidup bersama Tuhan Yesus. Saya sebagai anak berdoa begini bersama mamanya, menguatkan, memberkati. Bahkan saya tahu Tuhan upacara selanjutnya masih belum selesai. Tapi Engkau Tuhan akan menyertai, menguatkan, menghidupkan. Dan semua saya berdoa boleh berjalan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, ditinggikan. Dan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bukan hanya keluarga, tetapi seluruh yang hadir di tempat ini boleh terberkati lewat firman Tuhan yang sudah sampaikan. Terima kasih buat tambahnya Pastor Yogi Dewanto, dan saatnya kita akan masuk pada prosesi penutupan peti. Untuk kali pertama saya mengundang keluarga inti, anak dan ibu, istri untuk maju dulu ke depan. Kita foto dulu. Setelah itu di dekat sini. Setelah itu ada keluarga yang lain, mungkin adik, kakak, atau sepupu, saudara, boleh foto bersama untuk terakhir kalinya bersama dengan almarhum. Silakan keluarga yang lain yang mau berfoto bersama dengan almarhum untuk nanti gantian ya, supaya tidak sempit. Setelah ini ada keluarga yang lain, lalu selanjutnya kenalan handai tolan dari keluarga almarhum. Silakan. Tak pernah kami biarkan
iya cepat kamera iya.
Sesi penutupan peti sudah selesai, dan sebelum kita akan akhiri ibadah malam kembang, malam terakhir bersama almarhum, apakah ada yang mau disampaikan dari pihak keluarga? Thank you Pak Yogi buat pelayanannya. Thank you DB Victorious buat pelayanannya dari Papa sakit sampai sekarang. Tante Lucia, thank you buat doa-doanya dan dukungannya. Thank you Menko Aso. Thank you semuanya keluarga besar yang udah datang. Ko Freddy, Ko Anto, thank you juga udah datang, teman-teman besar yang lain. Semuanya teman-teman Papa, keluarga, aku mau ngucapin thank you very much buat kasih sayang untuk Papa. Terima kasih ya Papa sudah mempersiapkan dirinya untuk pergi. Jadi memang sebelum Papa meninggal dia sudah rindu untuk dibaptis pertama, terus kedua Papa juga selalu tanya ke Tante Rahel yang udah jagain Papa, thank you. Papa juga selalu tanya kapan waktunya untuk berdoa, saya boleh berdoa, saya pengen berdoa. Selalu Papa selalu seperti itu sih gitu. Papa semasa hidupnya menjadi teladan buat kita semua. Papa banyak disayang orang. Papa juga selalu berbagi apa yang dia punya untuk orang lain. Jadi ya finish well. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sedikit pengumuman kalau ada perubahan rencana. Jadi besok akan ada ibadah pelepasan jenazah hari Kamis jam 11 di tempat ini. Terus kremasinya besok juga jam 13 di atas gitu. Terus Papa akan dilarung hari Jumat jam 9 berangkat dari sini di Batavia ke Batavia Madrid. Thank you semuanya. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang disampaikan oleh keluarga khususnya anak terkasih, dan bagi rekan-rekan keluarga yang bisa untuk ikut bersama-sama melepas jenazah pada esok hari, silakan untuk datang kembali di tempat ini. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita percaya kita punya Yesus sebagai juru selamat kita. Kita tahu, kita imani hanya Dialah satu-satunya pelayanan kita. Dan seperti yang menjadi teladan contoh buat keluarga khususnya Pak Junkin sudah memberikan hidupnya dirinya untuk sepenuhnya mengenali Yesus menjadi juru selamatnya dalam hidupnya. Nanti kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dengan nyanyikan pujian ini. Yesus Engkau juru selamatku dalam selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ada di halaman 53, selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau merancangkan, Engkau menjadikan, Engkau semuanya tepat pada waktunya. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan Engkau sertai setiap kami akan pulang rantau kami ke tempat tujuan masing-masing. Lindungi, jagai kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan menerima berkat yang datang dari-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini, arahkanlah hati jiwamu pada Tuhan.
angkat kedua tangan dan engkau bersetuju atas berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah setiap pribadimu, kesehatan, sukacita, damai sejahtera ada di dalam berkat kasih Tuhan Yesus. Karya pekerjaan yang Tuhan titipkan dalam hidupmu saat ini, percayalah, Tuhan menyertai, Tuhan menjadikanmu setiap pribadi berhasil. Keberhasilan lewat keberhasilan membawamu naik, dan pada saat waktu Tuhan jadikan engkau sebagai kepala. Si kepala itulah dengan terang dan garam dunia. Disitulah engkau menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitarmu. Dan pada saat Maranatha nanti, kita semua orang percaya, orang-orang dengan orang-orang kita kasih akan diangkat di awan-awan kemuliaan, bertemu muka dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Pada saat itulah kita menerima mahkota kehidupan, dan firman-Mu berkata kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita kasih. Papa kita, mama kita, saudara kita semua nanti akan bertemu di surga kelak. Dan bersama dengan Tuhan Yesus kita akan memerintah kerajaan 1000 tahun penuh damai, penuh sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami hidup. Kami sudah berdoa. Kita mempercayai katakan bersama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah malam malam hari ini sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami atas nama GBI Victorious Family di bawah kepala Bapak Abraham Konrad Supit kembali mengucapkan turut bersimpati yang sedalam-dalamnya atas kepergian meninggalnya Bapak Pang Supit. Tuhan Yesus